Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi untuk sistem beban kelistrikan yang akan kita fokuskan pada sistem beban starter. Yang mana sistem starter yang akan kita gunakan yaitu untuk tipe motor sport. Untuk komponen-komponen pada rangkaian elektrikal simulasi dinamo starter ataupun rangkaian sistem starter, yang pertama di sini ada baterai ataupun disebut sebagai aki sebagai sumber tegangan utama. Yang kedua, komponennya di sini ada pius ataupun sikring sebagai pengamanan. Yang selanjutnya ada komponen kunci kontak ataupun yang disebut sebagai ignition switch. Selanjutnya ada switch starter atau sebagai saklar starter. Selanjutnya ada komponen relay atau yang disebut sebagai bandit, ya, bandit starter. Selanjutnya ada komponen diode. Selanjutnya ada komponen lampu indikator netral. Selanjutnya ada komponen untuk switch coupling ataupun tuas coupling. Selanjutnya ada yang disebut sebagai komponen motor starter atau yang lebih dikenal sebagai dinamo starter. Kemudian di sini ada lampu sebagai indikator, ya, indikator perpindahan gigi ataupun transmisi. Kemudian ada yang disebut sebagai shift drum ataupun sebagai kontrol dari sistem pemindahan gigi. Untuk sistem elektrikal simulasi starter tipe sport, di sini perbedaannya cenderung pada bagian kopling. Jadi apabila tuas kopling ditekan ataupun ditarik, berarti kopling bisa bekerja. Sekaligus tombol dari starter itu bisa beroperasi. Sebaliknya apabila tuas tidak difungsikan ataupun tidak ditekan, secara otomatis dari saklar switch starter tidak bisa berfungsi. Untuk perangkaiannya, mari perhatikan baik-baik pada rangkaian wiring diagram berikut. Untuk perangkaian dari sistem wiring diagram elektrika simulasi untuk sistem beban starter khususnya pada tipe sport, langkah-langkah untuk perangkaian jalur kabel yang pertama itu kita hubungkan ataupun sambungkan dari output ataupun positif baterai menuju ke input dari pius. Selanjutnya kita hubungkan output dari pius menuju ke input ignition switch ataupun menuju ke input kunci kontak. Selanjutnya kita hubungkan dari output ignition switch atau dari kunci kontak menuju ke input switch starter. Selanjutnya kita hubungkan dari output kunci kontak kembali karena kita harus menghidupkan indikator netral. Jadi kita ambil dari output kunci kontak itu di paralel menjadi ada dua kabel yang keluar dari output kontak. Yang pertama menuju ke switch starter, yang kedua menuju ke indikator lampu netral. Selanjutnya kita hubungkan dari output ataupun ground dari lampu netral menuju ke ground yang ada pada shift drum. Selanjutnya kembali lagi ke bagian switch starter. Kita hubungkan output dari switch starter menuju ke input dari relay starter untuk arus kecil. Selanjutnya di relay starter di sini memiliki 4
kutub ataupun 4 soket, 2 untuk arus kecil, 2 untuk arus besar. Karena kita tadi sudah menghubungkan dari starter switch keluar menuju ke input arus kecil, sekarang dari output arus kecil dikeluarkan menuju ke diode. Kemudian dari output diode menuju ke input bagian switch kopling. Selanjutnya dari output switch kopling kemudian dihubungkan ke input dari switch drum. Ini sebagai ground ya, kita mengambil ground dari shift drum dikarenakan ini untuk sistem starter tipe sport. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan arus dari relay starter. Dikarenakan tinggal 2 arus besar, maka kita membutuhkan kabel-kabel yang sifatnya kuat untuk menahan arus besar keluar dari relay starter. Kita membutuhkan jumlahnya ada 3 kabel untuk arus besar. Yang pertama, kita hubungkan dari positif ataupun dari kabel input akan menuju ke bagian arus utama. Kita mengambil arus utamanya dari sikring, supaya apabila terjadi konsleting pada bagian relay akan tertahan lebih dulu oleh bagian komponen sikring. Selanjutnya, untuk keluar arus besar kita hubungkan ke dinamo starter ataupun motor starter unit. Otomatis dari relay sudah masuk arus ke bagian motor starter. Kemudian langkah terakhir dari massa ataupun grounding dinamo starter menuju ke bagian massa baterai atau ground baterai atau ground body juga boleh. Nah, ini untuk rangkaian sudah selesai kita rakit. Mari kita cek apakah hasil rangkaian kita sudah sesuai atau betul. Mari kita hidupkan kunci kontak on. Kemudian pada saat kunci kontak on, kita perhatikan pada bagian saklar atau controller di shift drum. Apabila saklar kita ke atas, yang menyala itu adalah indikator di bagian gear indikator. Apabila saklar kita tekan ke bawah, otomatis yang menyala di bagian indikator netral. Pada saat lampu netral menyala di indikator, maka otomatis untuk starter itu harusnya bisa bekerja. Mari kita coba. Nah, ini menandakan bahwa untuk pada posisi netral ataupun tidak masuk gigi, motor untuk tipe sport bisa diaktifkan atau bisa bekerja untuk starternya. Kemudian kita dorong tuas ke atas, maka yang akan menyala adalah bagian indikator gear. Ini menandakan bahwa unit motorsport itu pada saat masuk gigi, contohnya pada gigi 1, 2, 3, 4, atau 5. Maka secara otomatis apabila posisi kendaraan tipe sport pada saat masuk gigi, starter tidak bisa langsung diaktifkan atau dihidupkan. Mari kita coba. Nah, tidak ada respon pada saat menekan tombol switch starter. Makanya perlu yang namanya bantuan dari switch kopling untuk menjaga keamanan pada saat motor pertama kali dihidupkan. Mari kita coba. Tekan tombol starter ataupun sebaliknya kita tarik tuas dari handle kopling. Kita tekan tuas handle kopling, kemudian aktifkan ataupun tekan switch starter.
Untuk rangkaian apabila sudah bekerja seperti ini, maka dinyatakan untuk sistem rangkaian elektrika starter tipe sport dinyatakan berhasil. Sudah kita perhatikan ataupun kita simak bersama untuk bagaimana cara-cara pemasangan atau perangkaian pada wiring diagram elektrika simulasi untuk sistem beban starter tipe sport. Mudah-mudahan pada video pembelajaran kali ini bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.